Halo adik-adik, wah senang sekali ya, hari ini sudah hari Minggu lagi ternyata ya, wah cepat sekali. Kalau Ki senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua di rumah. Nah, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Kalau Ki berharap semua dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, dan bisa mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Nah, coba kalau kita tengok dulu, sudah siap sekolah minggu belum ya? Oh, ternyata sudah. Oke, yuk. Sekarang kita mau mulai minggu kita hari ini. Kalau kita ajak semuanya untuk saat teduh, kita mau ambil waktu teduh sebentar ya untuk menyiapkan hati kita, tenangkan diri kita. Yuk, saat teduh dimulai. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kami buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, jika hari ini kita bisa bangun pagi tadi ya, masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa menikmati sinar matahari, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Kita masih punya orang tua yang menyayangi kita, yang tadi pagi bikin sarapan buat kita. Nah, itu juga kebaikan Tuhan. Dan masih banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi adik-adik jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Yuk, sekarang kalau kita ajak semuanya memuji nama Tuhan, kita mau memujikan Allah itu baik. Boleh pakai berdiri, pakai gerakan ya, supaya kita olahraga sedikit pagi-pagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, masih semangat memuji nama Tuhan? Kita mau memuji nama Tuhan lagi ya. Pagi-pagi harus semangat. Kita mau pujikan panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Pakai gerakan semua ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus,
tinggi dan dalam. Nah, sekali lagi, tapi temponya kita cepetin ya adik-adik ya. Nah, supaya kita semangat. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Iya. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dari hari Senin sampai hari Minggu. Sekarang Tuhan, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolong buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah nyanyi ya. Wah, Kak Luki haus nih. Nah, tapi Kak Luki punya air putih nih. Air putih, cuma air putih tuh. Gimana kalau air putih ini kita buat berwarna ya? Pasti lebih enak ya. Jadi rasa anggur atau rasa jeruk gitu ya. Nah, pakai apa ya kira-kira? Oh iya, pakai sirup. Tapi Kak Luki nggak punya sirup, cuman punya sedotan aja. Ya sudah, Kak Luki coba aduk-aduk ya. Siapa tahu warnanya bisa berubah ya. Nah. Oke, wah bisa loh adik-adik, bisa berubah jadi rasa anggur ini. Nah, tapi ngomong-ngomong air berubah jadi anggur, Kak Luki ingat Tuhan Yesus juga pernah melakukan mujizat merubah air menjadi anggur. Nah, kalau Kak Luki ini cuman bohongan ya adik-adik ya, ini nggak bisa diminum ini juga pakai pewarna tadi ya. Nah, kalau mujizat dilakukan Tuhan Yesus itu benar-benar bisa diminum dan rasanya nikmat sekali. Nah adik-adik mau dengar ceritanya? Yuk kita mau dengar firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah adik-adik buka Alkitabnya ya. Temanya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah kalau kita akan bacakan buat adik-adik semua. Nah adik-adik, pada waktu itu ya di Kana di Galilea sedang ada pesta perkawinan. Nah adik-adik pasti pernah datang ya ke pesta perkawinan. Di sana pasti banyak sekali makanan dan minuman yang enak-enak. Nah tapi adik-adik, mereka itu pada zaman dulu melakukan tradisi perkawinan itu lama sekali pestanya ya, sampai 7 hari atau seminggu. Nah bisa dibayangkan tuh berapa orang-orang yang datang ya, yang menghabiskan makanan dan minumannya selama 7 hari. Nah, di sana juga hadir Yesus, Maria ibu Yesus, dan beberapa murid-murid Yesus, karena mereka masih keluarga dekat ya, sehingga mereka diundang. Nah, lalu di tengah-tengah acara, mereka mulai kekurangan anggur adik-adik. Nah, anggurnya mulai habis ya, karena banyak sekali orang yang datang. Nah, ibu Yesus mengetahui hal itu adik-adik. Lalu Ibu Yesus ini bilang nih sama Yesus, karena Yesus kan bisa melakukan mujizat ya. Dia tahu pasti bisa nih Yesus. Lalu Ibu Maria bilang nih sama Yesus, mereka kekurangan anggur loh. Nah terus apa jawab Yesus tuh? Coba kita lihat ya keempat ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah adik-adik, dari sini kita belajar ya bahwa Tuhan Yesus itu nggak bisa dipaksa ya, sesuai dengan kemauan kita. Nah, misal nih ya, kita sedang sakit, terus kita berdoa ya, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya sekarang ini juga Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah itu namanya memaksa Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Atau nih misal masih pandemi ya, kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya besok pagi pandemi ini hilang Tuhan, awas ya Tuhan kalau nggak hilang aku nggak mau sekolah minggu lagi. Noh kok malah mengancam Tuhan ya, ini juga doa yang salah ya adik-adik ya. Tuhan nggak bisa diancam ataupun dipaksa sesuai dengan kemauan kita gitu ya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita gitu ya. Kadang kita nggak tahu nih apa sih yang baik buat diri kita gitu ya. Misal kita milih makanan nih, kita pasti milih makanan yang enak-enak ya, kayak
ayam goreng, pizza, burger, coklat, permen. Nah, tapi orang tua kita ngasih kita nih sayur, buah gitu ya. Aku nggak suka sayur mah, nggak enak gitu ya. Tapi orang tua kita ngasih itu karena apa? Mereka tahu kalau sayur dan buah itu bagus buat kesehatan kita. Nah, itu orang tua. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, adik-adik, dia lebih tahu mana yang terbaik buat kita semua. Nah, lanjut dari ceritanya ya. Nah, lalu Yesus berkata nih kepada pelayan-pelayan itu untuk menyiapkan 6 tempayan. Nah, adik-adik kalau belum tahu tempayan itu seperti apa nih, kalau gue kasih tahu gambarnya ya. Nah, tempayan ini untuk menyimpan anggur ya. Anggur itu kalau semakin lama disimpan rasanya semakin enak. Tapi Tuhan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk membuat anggur yang enak ya adik-adik ya. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengisi tempayan itu penuh dengan air, lalu suruh mencedok dan membawanya kepada pemimpin pesta. Nah, lalu pemimpin pesta mencicipi dan dia kaget adik-adik, loh kok anggurnya enak sekali gitu ya. Lalu dia memanggil mempelai prianya, dia berkata, biasanya orang itu menyajikan anggur yang baik dulu baru yang kurang baik, tetapi engkau selalu menyajikan anggur yang baik sampai hari ini. Wah, itu sebuah mujizat adik-adik ya, yang dilakukan Yesus, yaitu mujizat pertama yang dilakukan Yesus di pesta perkawinan di Kana, di Galilea. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar apa adik-adik? Yang pertama, kita belajar kita tidak bisa memaksa Tuhan adik-adik ya. Tuhan tidak bisa kita paksa sesuai dengan kemauan kita, walaupun kita tahu Tuhan berkuasa, Tuhan bisa melakukan apapun gitu ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi dia akan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya gitu ya. Tuhan bukan jin lampu Aladin ya yang bisa mengabulkan permintaan kita dengan cepat gitu ya. Nah, tapi dia tahu apa yang terbaik buat kita. Yang kedua, nah ini juga pesan nih buat orang tua ya yang saat ini sedang menonton bersama anak-anak. Mujizat air menjadi anggur adalah mujizat yang sederhana. Nah, mujizat itu tidak harus sesuatu yang wah, yang spektakuler gitu ya. Kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati sinar matahari, itu juga sebuah mujizat ya. Nah, mujizat yang sederhana, kita juga bisa, para orang tua juga bisa memberikan pujian kepada anak-anaknya gitu ya. Bila hal itu dilakukan dengan ketaatan, maka anak juga bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, dan yang ketiga, kita juga harus taat ya sama perintah Tuhan. Kita rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, supaya kita juga tahu nih kehendak Tuhan apa atas diri kita. Nah, oke adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita pada minggu hari ini, diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau pujikan Allahku besar. Boleh pakai gerakan ya. Nah, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih suka memaksakan kehendak kami, keinginan kami, padahal Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Ampuni kami juga Tuhan bila kami kurang bersyukur atas mujizat sederhana yang selalu Engkau berikan bagi kami.
Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar percaya pada kehendak-Mu, meskipun kami belum mengerti. Tolong pegang tangan kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia mengikuti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan lagi, dan Tuhan memberkati.